Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal. Salah satu konsep penting dalam kurikulum Merdeka adalah konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mengacu pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik dijadikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan diri dan kreativitasnya. Konsep pembelajaran kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Tentunya kita lebih mengaktifkan dalam pembelajaran, artinya siswa diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran di sana adalah terciptanya profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Itu mereka mempunyai keimanan, kemandirian, kemudian bernalar kritis dan kreatif, itu yang kita dorong untuk bisa dilakukan oleh peserta didik kita. Dalam proses perkembangannya, kurikulum itu dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, memang ada beberapa perubahan, namun di sana kita terapannya secara bertahap tentunya, karena tidak langsung kemudian diterapkan secara serentak. Karena dalam penerapan kurikulum Merdeka itu ada tahapan-tahapannya, dari mandiri belajar, mandiri berubah, kemudian si SMA Muter kemarin menjadi program sekolah penggerak di angkatan 3. Jadi dari beberapa tahapan itu tentunya ada berbeda-beda hal yang harus dilakukan. Strateginya apa? Tadi dengan memberikan perilaku yang sesuai dengan karakter masing-masing. Dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, itu juga bagian dari strategi yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan metode yang kita gunakan agar untuk mencapai daripada kurikulum Merdeka itu kolaborasi. Artinya adanya kolaborasi sesama peserta didik, nanti mereka diskusi kelompok, atau dari sisi guru atau pengajarnya mereka juga ada namanya diskusi atau kolaborasi sesama peserta didik dalam berbagi pengalaman mengajarnya. Ada hal yang harus dibagi atau ada dari modelnya atau dari proses pembelajarannya bisa didiskusikan. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ada hal yang baru, karena di dalam kurikulum sini berbeda dengan sebelumnya. Ini dari sisi pelatihan, sekarang banyak berbasis teknologi informasi, jadi kita harus banyak belajar tentang pemanfaatan teknologi informasi, karena lebih banyak informasi pelatihan mandiri itu diakses dari media-media internet, atau dalam hal ini adalah dari platform Merdeka Mengajar di PMM, itu yang dari kementerian. Nah dari sana kan itu hal yang baru bagi kami, artinya kita juga harus banyak mengeksplor di sana. Sementara di dalamnya itu selalu update dengan informasi dan konten-konten yang baru yang harus kita pahami juga. Itu artinya ini sebagian dari tantangan kita, artinya dengan adanya perkembangan teknologi, dengan perubahan kurikulum, proses pelatihan mandiri kita lakukan melalui platform Merdeka Mengajar, itu harus ada waktu di sana. Kemudian bagaimana cara mensikapinya, ya tentu kita harus siap dengan perubahan itu, dan kita harus juga adaptif, artinya kita siap dengan segala perubahan yang ada, dan kita harus juga cepat untuk mengadaptasi segala perubahan itu. Meskipun perubahan begitu sangat cepat, kita juga akan berusaha untuk mengikuti juga dengan cepat. Gitu. Ya, dalam mencapai kurikulum Merdeka yang dilakukan di sekolah, di antaranya adalah yang pertama adanya pelatihan dalam menerjemahkan dari apa yang ada di PMM. Misalnya tentang materi di PMM tentang
kurikulum merdeka, maka itu dibahas bersama-sama, ada pelatihan apa itu kurikulum merdeka, mengapa harus berubah, apa tujuan dan sebagainya itu dibahas, dan nanti pelatihan di sana. Ada juga yang namanya berbagi praktek baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru di SMA Negeri 1 Muter. Ada namanya program Jumat Merdeka, itu menyediakan waktu tersendiri antara 1 sampai 2 jam, itu digunakan untuk berbagi praktek baik yang tergabung dalam komunitas belajar di SMA Negeri 1 Muter. Itu harapannya dalam komunitas belajar tersebut sebagai wadah media untuk guru bisa lebih berbagi, belajar dengan sesama rekan guru di dalam SMA Negeri 1 Muter pada khususnya. Kalau di luar itu mereka juga punya wadah di komunitas belajar mata pelajaran di tingkat kabupaten, juga mereka juga ada di sana. Jadi kalau di SMA sendiri ada pelatihan, ada komunitas belajar, ada berbagi praktek baik, belum lagi ada mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah atau pihak-pihak perguruan tinggi yang ada di sana kerjasama dengan lembaga atau komunitas belajar yang ada di luar. Baik, selama ini sih tentunya setiap kurikulum ada plus minus, ada kelebihan dan kekurangan, dan saya merasa tetap ada kendala, dan cara mengatasinya sebenarnya belum 100% ini ya, 100% ketemu, karena setiap siswa itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Jadi paling solusinya yaitu tetap sabar sama masing-masing dari minat dan bakat siswa. Pembelajaran yang hampir sama seperti K13, yaitu kalau ini basicnya proyek ya, hampir sama kayak K13, cuma yang membedakan kalau kurikulum merdeka itu ada P5-nya, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, lalu lebih mementingkan antara minat dan bakat dari masing-masing siswa itu sendiri. Jadi kalau utamanya bahasa Indonesia ya ini, kalau bahasa Indonesia itu saya lebih ke proyek. Kalau contohnya misalnya pembelajaran kemarin teks prosedur, itu kan ada unsur kebahasaan dan lain-lain, tapi saya lebih ke proyeknya anak-anak. Jadi saya meminta untuk mereka membuat sendiri, jadi mengalami sendiri bagaimana membuat lebih ke makanan atau minuman, kemudian baru mereka menulis. Jadi setidaknya mereka mengalami itu. Baik, kalau tantangannya banyak, tetapi yang utama menurut saya lebih ke siswanya. Jadi kalau di kurikulum merdeka ini kan memang lebih ke membebaskan siswa, maksudnya minat bakat sendiri siswa masing-masing itu guru harus memfasilitasi. Kalau kemarin saya lebih ke misalnya minat bakat anak-anak itu ada yang lebih suka menggambar atau menyanyi. Terus saya juga pakai web yang akupintar.com. Itu di situ nanti ketahuan bagaimana gaya belajarnya mereka. Ada yang auditori, ada yang visual, kinestetik, dan lain sebagainya. Kemudian saya kelompokkan. Nah, itu yang menjadi kesulitan karena di negeri itu heterogen ya anaknya. Jadi latar belakang dari ekonomi, latar belakang keluarga, kemudian dari kemampuan anak-anak itu yang rentangnya sangat luar biasa. Ada yang bawah banget, ada yang atas banget. Nah, itu kesulitannya di situ. Jadi mengkondisikan anak-anak sendiri kan harus ada
di awal itu ada apa namanya asesmen awal, ada peak test. Kemudian nanti yang sangat rendah ini kan ya kesulitan juga ya. Jadi guru memang kesulitannya di situ karena banyak beragam ya di negeri karena beragam ininya siswanya. Cara mengukurnya yang saya tahu ya Mbak, yang saya tahu itu dengan cara tentunya sesuai dengan indikator. Jadi siswa sudah mampu mengikuti sesuai dengan indikator dan juga tujuan pembelajaran. Jadi guru kan sudah membuat tujuan pembelajaran sendiri. Kemudian anak-anak sudah bisa melalui itu dengan cara tentunya kan ada tugas, ada ulangan harian. Nah, itu mereka mampu melalui itu walaupun kalau kurikulum merdeka kan tidak ada KKM, tapi di sini tetap ada. Jadi tetap dikasih batasan yaitu minimal mereka 75 supaya merata, karena kalau misalnya benar-benar nggak ada itu memang susah, nggak bisa apa namanya membedakan mana siswa yang sudah mampu atau yang belum. Kemudian cara mengukurnya kedua yaitu dengan karena nanti kan di rapot ada yang P5 itu ya perbedaannya. Nah, nanti siswa itu harus sudah mulai berkembang. Jadi anak-anak sudah mulai berkembang, itu baru artinya dia sudah mampu. Belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata. Kayak gini ya, ada satu perubahan besar pada kurikulum merdeka ini, yaitu pada implementasi penggunaan teknologi gitu ya. Kalau secara substansi materi untuk bahasa Indonesia itu kurang lebih sama gitu ya. Tapi ada satu perubahan besar di sini pada penggunaan teknologi yang dimana dituntut guru itu untuk mampu beradaptasi dalam penggunaan teknologi tersebut gitu ya. Guru harus mampu belajar secara mandiri. Pemerintah itu sudah menginisiasi dengan menyediakan platform Merdeka Mengajar gitu ya. Nah, guru nanti bisa mencari referensi praktik baik di situ, bisa mencari referensi modul ajar yang nanti bisa di amati, tiru, modifikasi, ATM gitu ya. Nah, bisa di situ. Nah, tergantung setiap individu, setiap guru itu tergantung punya kemauan atau tidak untuk beradaptasi dengan hal tersebut gitu ya. Nah, kalau saya untuk beradaptasi dengan kurikulum merdeka ini kan ada perubahan baru. Nah, saya terus terang saya mencari referensi pertama kali modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar tersebut, bagaimana format penyusunan materi tersebut gitu ya. Kemudian saya cari referensi praktik baik, bagaimana cara mengajar yang menyenangkan, bagaimana cara membuat asesmennya, ada di situ. Saya belajar dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian hal itu tidak serta-merta saya tidak saya adopsi semuanya, tapi saya adaptasi kepada diri saya sendiri. Saya lihat ukur kemampuan saya, kemudian saya implementasikan pada pembelajaran yang saya modifikasi dengan penggunaan media Canva gitu ya, untuk membuat pembelajaran itu nanti produknya nanti diolah melalui Canva, kemudian melalui penugasan berbasis audiovisual itu sudah saya lakukan. Oke, integrasi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran di kelas ini saya integrasikan pada kegiatan pembelajaran. Misal pada pembentukan kelompok gitu ya, pembentukan kelompok berdiferensiasi tergantung dengan kemampuan mereka. Jadi pengelompokan itu saya bagi berdasarkan kemampuan mereka. Dalam arti tidak semua siswa satu kelompok itu pintar, yang malas kelompok yang malas enggak. Saya campur
kemudian berbasis gender juga saya campur lintas gender, jadi kemampuan berkelompok itu, kemampuan setiap kelompok itu merata gitu ya. Dan dari situ nanti secara langsung ataupun tidak langsung mereka nanti dalam kegiatan berkelompok itu kan pasti ada rasa profil belajar Pancasila yang diintegrasikan di situ ya, pasti ada kerjasama, ada tanggung jawab, ada mandiri. Kemudian kalau penugasannya nanti produknya berbasis audio atau audiovisual, itu nanti kan pasti mereka juga kreatif, berpikir kritis bagaimana sebaiknya gitu ya, nanti mengolah pakai Canva. Itu kan ada keterlibatan banyak profil belajar Pancasila di situ, yang kalau saya urai per dimensi itu nanti masih terbagi subdimensi, akan sangat banyak itu ya. Itu jadi ada pembelajaran mandiri, mereka bertanggung jawab, kerjasama gitu ya. Kemudian ada satu hal yang saya gunakan ketika untuk pembelajaran yang terintegrasi dengan profil belajar Pancasila ya, itu saya sering mengaitkannya dengan literasi. Jadi kalau pelajaran saya pasti berliterasi, saya pasti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut mereka untuk mencari jawaban sendiri di Google gitu ya. Jadi harus mau menggerakkan jarinya untuk membaca. Tantangan dari diri saya sendiri ya. Pertama pastikan tantangan dari saya sebagai seorang fasilitator di kelas ya. Tantangannya yang pertama, saya harus mampu dan dituntut untuk mampu selangkah lebih tahu dan lebih maju dari anaknya gitu ya. Kemudian saya harus menambah ilmu saya dengan mencari referensi praktik baik di situ. Kemudian kalau tantangan dari hal yang lain ya, yang di luar diri saya itu pada siswa, motivasi siswa ya, karena di sini siswa itu kan dari jalur zonasi itu motivasi belajarnya itu beragam gitu ya, saya mengatakan rendah tapi beragam itu ya motivasi belajarnya. Nah, dan merdeka, mereka menganggap itu bahwa kurikulum merdeka itu mereka merdeka, mau ngapa-ngapain merdeka gitu, padahal kan esensinya tidak seperti itu ya. Jadi membenarkan konsep merdeka itu kepada mereka, bahwa mereka juga punya tanggung jawab gitu. Kemudian satu tantangan yang berasal dari kemajuan teknologi adalah penggunaan AI gitu ya. AI itu di satu sisi bisa menguntungkan, di satu sisi bisa merugikan, terutama pada pembelajaran bahasa ketika praktik menulis gitu ya. Praktik menulis ketika siswa hanya menyalin dari ChatGPT atau mereka mengambil karya orang lain diakui sebagai namanya, itu saya orangnya sangat julid ya. Pasti saya baca, setiap tugas-tugas saya baca, saya bisa membedakan rasa ChatGPT, karena di ChatGPT itu tulisannya tidak ada rasa, tidak bermain, itu nggak hidup gitu ya kalau ChatGPT itu. Kalau yang plagiasi itu pasti saya cross check di Google ya. Jadi ada berbagai tantangan implementasi kurikulum merdeka yang nanti secara tidak langsung itu pasti langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan teknologi yang sekarang ada. Dari sekolah itu supportnya sangat banyak. Setiap Jumat di SMA 5 ini ada program Merdeka Mengajar. Jadi maksudnya guru bukan nggak mengajar gitu ya. Di sini ada satu kegiatan kombel namanya Komunitas Belajar SMA Negeri 5 Surakarta. Setiap Jumat itu melakukan kegiatan dari pada Jumat sampai pukul 2 kan pulang ya, pukul 14 itu sudah pulang. Jadi ada kegiatan di situ, ada komunitas belajar, kami belajar bersama-sama nanti dengan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Jadi ada seperti itu. Kemudian untuk dukungan teknologi sangat besar peran SMA 5 ini. Dari internet itu lancar. Kemudian kalau guru membutuhkan
sarana dan prasarana berbasis komputer. Kami juga menyediakan komputer yang banyak di lab komputer yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Itu kemudian dukungan dari manajemen sekolah terhadap guru itu juga pada penyediaan kegiatan. Kami mengadakan kegiatan in-house training ya, in-house training setiap periode ya. Setiap periode biasanya ketika siswa libur sekolah, gurunya nggak libur tapi ada kegiatan training itu, in-house training yang menghadirkan para pakar yang saya ingat sekali beberapa materi yang diajarkan, beberapa tema di situ ada tentang assessment, ada tentang modul ajar, ada tentang penggunaan aplikasi digital, aplikasi berbasis AI untuk membuat media dan assessment itu. Jadi dukungannya sangat besar, baik melalui sarana-prasarana, melalui komunitas belajar ataupun melalui kegiatan yang mendukung untuk implementasi kurikulum merdeka ini. Iya, ada di sekolah kami itu ada kegiatan literasi. Ya, literasi itu setiap hari Rabu. Jadi jam pertama itu setelah berdoa, kemudian ada kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Males SM Negeri 18 Surakarta, ada kegiatan literasi di mana literasi itu sudah dijadwalkan oleh sekolah, materinya kadang membaca, kadang menulis kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah, kemudian menulis hobi, menulis apapun yang sudah dijadwalkan oleh sekolah, sehingga di situ anak menjadi lebih lebih kreatif untuk menuangkan gagasannya, menuangkan isi hatinya gitu. Jadi untuk yang kreatif ya. Kemudian untuk yang kritis ya Mas, kita kemarin bekerja sama dengan Solo Pos ya, kita sudah mengadakan kegiatan keberagaman kegiatan keberagaman yang mana kita menyiapkan anak didik kita sebanyak 25 siswa yang diajari dengan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan yang ada di antara kita gitu. Mungkin Mas akan menambah. Mas. Jadi terima kasih Bu Indah untuk menambahkannya itu. Jadi kemarin ketika dari Solo Pos itu memang mereka mendesain program yang dimana itu intinya tentang keberagaman. Nah di situ siswa itu diajari kritis untuk menyikapi fenomena. Kan sekarang ini mungkin berkaitan dengan toleransi dan sikap yang kurang etis atau pembulian, stereotip dan sebagainya itu. Nah di situ siswa dituntut kritis untuk menuliskan apa yang diungkapkan dari pikiran dan penglihatannya selama ini. Nah di situ pembelajarannya sangat mengena sekali. Dan itu tidak hanya tulisan, tapi hanya anak tulisan juga disuruh bercerita pengalamannya bagaimana menghadapi perbedaan di dalam kehidupannya. Dengan teman yang berbeda agama, dengan teman yang berbeda suku, seperti itu. Dan selain itu juga ada pembuatan video. Nah, pembuatan video itu juga termasuk salah satu bagian dari kreatif juga. Kreatif yang diungkapkan di situ mengenai bagaimana cara siswa itu bisa tahu. Jadi misalkan siswa itu mewawancarai tokoh agama, dari tokoh-tokoh agama diwawancarai. Dan mungkin juga drama. Jadi memainkan peran drama di mana peran drama si anak ini berusaha mengikapi atau menghayati bagaimana sikap yang harus diterima perbedaan. Gitu. Jadi di sekolah kita juga ada berbagi baik ya Mas? Ya, berbagi baik. Berbagi baik itu hampir setiap hari ya Mas ya? Kita ada meskipun hanya
setengah jam, kemudian 1 jam, itu sudah dijadwalkan. Jadi kalau ada ilmu yang kira-kira bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk pengembangan profesi guru, maka akan disampaikan dalam satu forum. Dan itu yang tidak terjadwal, sedangkan yang terjadwal sendiri ada ya Mas ya? Ada terjadwal sendiri. Dan mohon izin menambahkan gitu ya, mohon izin menambahkan. Jadi berkaitan dengan berbagi baik, ini sudah berjalan hampir setahun ini, karena sejak mulai diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar sekitar 2 tahun yang lalu, dari 2022 sampai 2024 ini. Jadi semenjak tahun kemarin itu sudah mulai berjalan, di mana kami Bapak Ibu guru itu mendapatkan ya semacam tugas. Ya, tugasnya apa? Ya nanti kita melihat dulu pembelajaran di berbagi baiknya itu apa. Misalkan memanfaatkan Canva. Nah, memanfaatkan Canva dalam pembelajaran itu bagaimana? Karena terus terang di kami itu kan juga banyak yang guru senior. Nah, guru-guru senior ini kan hal yang baru gitu, hal yang baru. Sedangkan mungkin kalau saya mungkin dianggap sebagai guru yang junior, nah itu nanti bisa membantu yang senior. Kan kemampuan untuk IT itu juga berbeda-beda. Seperti saya orang tua sudah tidak mau, mungkin males ya belajar itu terlalu berat. Maka ada kegiatan berbagi baik itu, sehingga bagaimana cara membuat PowerPoint dengan teknik yang lebih mudah, saling sharing, saling mengisi. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya banyak Mbak sebenarnya. Tujuannya ya yang pertama untuk pembelajaran. Kalau di kelas-kelas itu kan sebenarnya sudah ada LCD. Terus nanti untuk PMM itu apa? PMM itu aplikasi yang digunakan kami untuk penilaian kinerja. Nah, itu yang wajib harus kami buat selama kurikulum ini diadakan. Jadi sekolah mendukung sekali dan memberikan fasilitas ya untuk pengembangan profesi guru-guru kita. Ya, benar. Menurut saya itu yang utama tantangan itu dari siswa itu sendiri. Karena satu orang guru masuk ke kelas dengan mengajar 30 siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya kan, ekonomi yang berbeda, kemudian minat yang berbeda, hobi yang berbeda, ada yang rajin, ada yang malas, ya apalagi sekarang ini anak-anak sudah kecanduan dengan yang namanya HP itu ya, sehingga mereka itu ya tidak semuanya, ada yang malas belajar, malas membaca. Karena apa? HP itu tidak digunakan untuk yang positif, untuk belajar, untuk mencari informasi yang bermanfaat, tapi mereka gunakan hanya untuk bermain gitu. Jadi bagaimana guru itu sebenarnya sudah berusaha bisa merangkul semua siswa agar bisa memahami mapel yang dipelajarinya gitu. Jadi tantangan utama menurut saya adalah siswa ya Mas. Ya. Mas. Baik, terima kasih Tuhan. Jadi untuk kalau menurut bidang kan siswa ya. Kalau saya itu tantangannya adalah guru itu sendiri. Ya, guru. Jadi seorang guru itu ya harus punya inisiatif ya sebenarnya, punya inisiatif, punya kemampuan dan kemauan. Nah, kemampuan dan kemauan itu dua hal yang saling berkaitan. Jadi tidak hanya mau tok, jadi tidak hanya niat tok, tapi tidak dibarengi dengan kemampuannya sama saja. Kalau punya kemampuan tapi tidak ada kemauan atau niat ya sama saja. Nah itu yang sering menjadi apa ya istilahnya? Ya lingkaran setan. Jadi ibaratnya kami ini berusaha untuk keluar dari itu dan menghadapi situasi yang benar-benar sangat menantang, karena bagi kami biasanya kurikulum merdekanya adalah hal yang baru, dan kebetulan juga implementasinya di sini itu untuk tahun ini baru sampai kelas 8, karena yang kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013, masih kurikulum yang lama, jadi baru penyesuaian. Kecuali nanti kalau di tahun depan, tahun besok, tahun ajaran baru itu sudah semua. Nah, nanti enak kalau sudah semua gitu Bu. Nah, kalau sudah semua itu nanti insya Allah kami Bapak Ibu guru itu akan merasa bisa fokus pada terutama fokus, karena
terus terang ya, saya dan Bu Endang itu juga mengajar di kelas 9. 8 dan 9. Nah. Kurikulumnya berbeda. Kurikulumnya lain. Nah, ini kan tadi saya bilang gurunya, karena ya itu. Juga baru belajar. Nah, guru sambil menerka-nerka. Ini penake piye yo? Ini gimana yo jalan keluarnya? Kemana ya? Nah, seperti itu. Tapi tetap kita berusaha ya Mas Iya, ya. betul. Kita berusaha dengan berbagai cara bagaimana agar anak itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan dan anak bisa menguasai kompetensi yang diharapkan oleh guru. Gitu. Ya, banyak itu hubungannya. Yang utama hubungan waktu ya. Sekolah sudah memberikan waktu. Silakan waktu ini digunakan untuk mengadakan T5 ya, proyek itu 1 minggu ya Mas ya. Ya. Kemudian anak juga sedikit diberikan kebebasan untuk tidak belajar materi pembelajaran, tapi anak diajak untuk belajar lebih kreatif Ya. dengan berbagai macam materi ya, materi yang ditentukan maksudnya. Kemudian membuat hasil karya itu juga bahan-bahannya itu juga disediakan oleh sekolah. Jadi kan sekolah sudah memfasilitasi itu. Meskipun tidak semuanya ya, kadang anak juga perlu membawa karena sekolah juga tidak bisa mencakup semuanya, memberikan semuanya tidak bisa. Contohnya seperti kemarin waktu bacaan, masa sekolahan mau menanakkan nasi membuat bacaan 2 rombel ya, rombel kelas 7 dan kelas 8 kan juga tidak mungkin, sehingga anak harus kelas sendiri. Tapi kemarin ketika melukis Mas, ketika membatik ya? Iya, membatik itu sekolah itu menyediakan kertas, ya kertas kanvas itu agak besar. Nah itu memang diusahakan dari kami dan sekolah itu untuk membuat batik. Ya. Sedangkan kalau bisa lihat di setiap dinding atas itu adalah hasil karya siswa. Karena memang hasil P5 kemarin. Iya, hasil dari proyek P5 atau proyek kurikulum merdeka yang sudah diimplementasikan di sini. Itu kami sudah berjalan 2 tahun ini. Jadi selama 2 tahun itu kami sudah 6 proyek. Ya, 6 proyek. Nanti kalau mungkin ada hal yang perlu saya bisa tanya ke saya karena saya salah satu tim yang mengurusi hal tersebut. Kemarin waktu kearifan lokal ya Mas ya, kita buat layang-layang, sekolah juga menyediakan kertas untuk layang-layangnya itu. Jadi memang boleh dibandingkan nggak? Memang seperti itu. Jadi sekolah menyediakan hal yang fondasinya, tapi untuk pengembangannya dibebaskan Diserahkan oleh ke siswa. siswa.